Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iza Afkar Nabila. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isomer pada senyawa hidrokarbon. Teman-teman sudah tahu belum apa itu isomer? Isomer adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Nah, sekarang sudah tahu sedikit kan mengenai isomer? Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya videonya. Isomer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur ini terjadi karena perbedaan susunan ikatan struktur antar atom maupun gugus fungsi di dalam suatu molekul. Sementara isomer geometri terbentuk karena keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Isomer struktur dibagi menjadi tiga, yaitu isomer rangka, isomer gugus fungsi, dan isomer posisi. Yang akan kita bahas nanti yaitu isomer struktur yang isomer rangka. Isomer rangka atau isomer rantai ini adalah molekul yang punya kerangka yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Contohnya isomer dari butana, yaitu contohnya N-butana. Yang kedua ada isomer struktur gugus fungsi. Isomer gugus fungsi ini adalah senyawa yang punya rumus molekul yang sama tetapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain sehingga membentuk gugus fungsi yang berbeda. Contohnya C3H4 bisa membentuk propuna dan 1,2 propadiena. Yang terakhir ada isomer struktur posisi. Kalau isomer rangka adalah bentuk kerangka yang berbeda, namun berbeda dengan isomer posisi, yang membedakannya adalah posisi dari gugus fungsinya. Ingat ya, hanya posisinya yang berbeda, bukan gugus fungsinya. Salah satu ciri dari isomer struktur posisi adalah hanya dimiliki oleh senyawa tak jenuh, yaitu alkena dan alkuna. Yang kedua ada isomer geometri. Isomer geometri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cis dan trans. Isomer sistem cis dan trans adalah cara yang paling umum digunakan untuk menunjukkan konfigurasi alkana. Cis di sini berarti bahwa atom atau gugus atom sejenis terletak pada bidang yang sama. Dalam artian sama-sama ringan atau sama-sama berat. Seperti contohnya yaitu CH3. Di sini letaknya lurus dengan CH3. Dan atom H di sini terletak lurus dengan atom H. Nah, inilah yang dinamakan dengan isomer geometri cis. Sementara kalau letaknya CH3 dan CH3 ini berseberangan, maka inilah yang dinamakan dengan trans. Nah, begitulah sedikit penjelasan mengenai isomer secara umum. Selanjutnya kita masuk pada topik utama yaitu isomer rangka. Dan di sini saya memilih contoh isomer senyawa alkana yaitu pentana. Macam isomer dari senyawa pentana, yang pertama ada N-pentana, yang kedua ada metilbutana, dan yang ketiga ada 2,2 dimetilpropana. Yang saya akan jelaskan lebih spesifik yaitu yang N-pentana dan 2,2 dimetilpropana. N-pentana. N-pentana adalah salah satu cabang senyawa pentana alkana dengan 5 atom karbon dengan rumus kimia C5H12. Nama IUPAC-nya adalah penten. Nama lainnya yaitu N-pentana dan amilhidrida. Wujudnya berupa cair dalam keadaan normal dalam suhu ruang dan struktur Lewisnya itu seperti ini. Dan di sini juga ada foto model visual 3 dimensi dari N-pentana. Lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini tampak bahwa atom C ini tersusun secara sejajar tanpa adanya cabang. Nah, oleh karena itu dinamakan N-pentana. Dan kita lanjut.
sifat fisis dari N-pentana. Rumus kimianya C5H12 dan massa molarnya 72,15 gram per mol. Penampilannya berupa cairan tidak berwarna. Titik didihnya 36,1 derajat Celcius atau 308 derajat Kelvin. Titik lelehnya yaitu negatif 129,8 derajat Celcius atau 143 derajat Kelvin. Kelarutan dalam airnya yaitu tidak larut karena senyawa alkana itu berupa senyawa nonpolar, jadi tidak dapat larut dalam air. Sifat kimianya, senyawa N-pentana ini berupa cairan tidak berwarna yang mudah terbakar, berbahaya, dan dapat merusak lingkungan. Lanjut, yang kedua yaitu 2,2 dimetilpropana. 2,2 dimetilpropana ini adalah alkana rantai bercabang ganda dengan 5 atom karbon. 2,2 dimetilpropana ini bisa juga disebut dengan neopentana atau dimetilpropana saja karena angka-angka yang di depan ini sejatinya tidak penting. Angka-angka di sini sejatinya tidak penting karena dimetilpropana ini hanya ada satu. Dan nama IUPAC-nya yaitu neopentana. Nama sistematisnya yaitu 2,2 dimetilpropana dan wujudnya yaitu gas. Di sini sudah ada gambar dari struktur Lewis 2,2 dimetilpropana dan juga sudah ada foto model visual 3 dimensi dari 2,2 dimetilpropana. Lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, tampak di sini ada atom C di tengah dengan yang memiliki 4 cabang CH3 ya. Bentuknya jadi seperti ini. Itulah sebabnya 2,2 dimetilpropana ini memiliki nama lain neopentana. Ya, seperti itu. Lanjut ke sifat fisis 2,2 dimetilpropana. Rumus kimianya C5H12, massa molarnya 72,15 gram per mol. Massa molarnya ini sama karena memiliki rumus kimia yang sama dan penampilannya yaitu berupa gas tidak berwarna. Titik didihnya 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit atau 283 derajat Kelvin. Titik lelehnya negatif 17 derajat Celcius atau 1 derajat Fahrenheit atau 296 derajat Kelvin. Kelarutan dalam airnya sama ya, tidak larut. Lalu sifat kimianya, senyawa ini berupa gas tidak berwarna yang juga mudah terbakar dan dapat merusak lingkungan. Jadi kita harus hati-hati dengan senyawa pentana. Kesimpulan, dari sifat fisik dan sifat kimia yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat fisis dari senyawa alkana adalah yang pertama, semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak dapat larut dalam air. Yang kedua, pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai C4 berfase gas, C5 sampai C17 berfase cair, dan di atas C18 berfase padat. Sudah dibuktikan tadi ya bahwa N-pentana berfase cair dan 2,2 dimetilpropana itu berfase gas. Yang ketiga, unsur alkana yang berisomer dengan atom C sama banyak, semakin banyak jumlah cabang semakin rendah titik didihnya. Ya, tadi sudah terbukti ya bahwa N-pentana yang tidak memiliki cabang itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada 2,2 dimetilpropana yang memiliki 4 cabang. Lalu sifat kimia dari senyawa alkana yaitu yang pertama, dapat mengalami reaksi substitusi atau disebut juga reaksi pertukaran dengan unsur halogen F, Cl, Br, dan I. Yang kedua, dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna atau reaksi oksidasi. Yang ketiga, dapat mengalami reaksi eliminasi yaitu reaksi penghilangan atom pada senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir, pentana, heksana, heptana, dan oktana digolongkan sebagai senyawa yang berbahaya dan dapat merusak lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan isomer pentana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.